Shalom, saudara-saudaraku, satu sukacita yang besar kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui online. Saya selalu berdoa Tuhan selalu memberikan kekuatan penyertaan di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kasih, ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Semua yang kita butuhkan ada pada Yesus. Jadi saudaraku, tinggal di dalam kasih Yesus. Engkau harus yakin, percaya, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Di dalam hal apapun, Dia selalu menyertaimu. Ketika engkau mendengar hal-hal tentang Kristus, aku menyertaimu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, engkau akan kuat. Amin. Haleluya. Apa yang kau perlukan? Elohim katakan, aku tempat perlindunganmu, aku penyembuhmu, akulah Yehovah Rafa, akulah Bapa yang menyediakan segala kebutuhan, aku adalah Yehovah Jireh, aku adalah damai sejahteramu. Jadi jangan takut, saudaraku. Itu sebabnya jangan takut, itu yang Elohim katakan. Dan jangan takut akan sesuatu yang kelihatan akan menghancurkanmu. Ekonomi, perekonomian dunia ini. Jangan takut, sebab Dia adalah Yehovah Jireh. Dia adalah Bapa yang menyediakan segala kebutuhanmu. Jangan takut terhadap sampar, terhadap sakit penyakit ini. Saudaraku, perlindungan Bapa terhadap hidupmu itu ya dan amin. Dia selalu menyertai kehidupanmu. Haleluya. Apapun yang terjadi, pandang Yesus. Engkau tidak akan pernah kalah ketika engkau fokus kepada Kristus. Engkau akan berdiri tegak. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, engkau pernah mendengar cerita tentang Elia dengan janda yang di Sarfat, saudaraku. Janda yang begitu miskin. Tapi perhatikan, firman Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah, pergi engkau ke Sarfat, berada di Sidon. Sarfat itu berada di daerah Sidon, saudara. Dan berjumpa dengan seorang janda di sana. Saudaraku, apakah di Yerusalem kekurangan janda? Mengapa Tuhan perintahkan Elia ke Sarfat? Mengapa Tuhan perintahkan Elia untuk menemui janda itu? Janda yang sangat miskin, yang bahkan dikatakan di sana engkau bisa tinggal di sana. Kita akan baca ya, saudaraku. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 mulai. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku, engkau tahu cerita ini. Janda itu sangat miskin. Tapi perhatikan, Elohim memerintahkan Elia ke Sarfat di Sidon, kurang lebih di wilayah Libanon, saudaraku. Itu jauh dari Yerusalem. Apakah di Yerusalem tidak ada janda? Tapi Tuhan mengarahkan pandangan matanya kepada janda yang di Sarfat. Kemudian, singkat cerita, Elia berangkat ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, oh ya, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perhatikan, saudaraku. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohimmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, kan tepungnya hanya sedikit dan sedikit minyak. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Elia
Dalam bahasa Ibrani itu adalah Eliyahu. Berbicara tentang Elohim. Dia katakan, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil, dan daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Elohim Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Wanita itu melakukan apa yang Elia katakan. Dia lihat tepung ini tinggal sedikit, minyak ini tinggal sedikit, tapi dia harus memberi kepada Elia. Dia buat, dia olah, dan dia berikan kepada Elia. Saudaraku, mungkin saat ini adalah masa-masa krisis. Mungkin dalam masa ini, saat ini, keuanganmu begitu mengkhawatirkan. Tapi ingat, jangan pernah takut untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya tidak memaksa saudara untuk mengirim transfer ke gereja. Saya tidak memaksa saudara untuk memberikan persembahan kepada gereja. Tapi saya ingin menyampaikan, ketika engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Mungkin kau katakan, hanya ini yang aku miliki, Bapa. Aku tidak memiliki apapun. Saudaraku, berdoa, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan di dalam hatimu. Berikan, dan kau akan melihat pemeliharaan Elohim, pemeliharaan Yesus di dalam kehidupanmu. Tidak akan pernah engkau ditinggalkan. Itu janji Elohim yang saya tahu pasti pemeliharaannya begitu luar biasa. Dia akan menolong engkau. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia adalah Yehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah takut. Jangan pernah engkau menutup hatimu ketika Tuhan katakan, tabur. Taburlah. Ketika engkau melihat saudaramu mungkin yang perlu bantuan, dan Tuhan katakan, bantu dia, bantu saudaraku. Jangan takut menabur. Engkau tidak akan pernah menuai kalau engkau tidak menabur. Itu sebabnya Galatia katakan, jangan sesat. Apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituai. Jangan takut menabur, saudaraku. Walaupun dalam keadaan yang mungkin kita katakan kurang. Bapa, berikan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupanku. Pakai hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah doa yang harus kau sampaikan kepada Bapa. Jadikan aku berkat bagi banyak orang. Engkau percuma hidup di dunia kalau kau tidak berdampak kepada sesamamu. Tapi ketika hidupmu berdampak, itulah buah yang Tuhan sedang tunggu. Dia tidak perlu daun yang lebat, saudaraku. Dia perlu buah. Dia haus akan buah. Jadi fokus kepada Kristus. Nikmati kasih-Nya. Ketika kau menikmati kasih-Nya, imanmu tumbuh. Imanmu tidak akan pernah tumbuh kalau engkau tidak fokus kepada Kristus. Imanmu akan tumbuh dan engkau akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan sesudah itu, ketika kasih itu ada di dalam hidupmu, pasti engkau akan menabur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.